Kilo ya Maya. Teman-teman, kita sudah berada di sebuah rumah kosong ya, bersama Kang Tambuh nih. Dan kita akan mencoba untuk camping di sini atau bermalam di sini. Dan historinya nanti kita akan ceritakan di dalam teman-teman ya. Dan tentunya saya sudah meminta izin kepada ahli waris ini rumah, makanya saya beranikan ke sini. Dan kebetulan Kang Tambuh juga membersamai saya. Oke teman-teman, kita menuju ke dalam rumah saja. Yuk Kang Tambuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tuh lihat, masuk duluan ya. Assalamualaikum. Jadi rumah kayu teman-teman. Bangun Mbak. Monggo-monggo. Kang Tambuh masuk dia. Jadi ini rumahnya ini satu ini kayaknya teman-teman. Untuk dapurnya sudah roboh. Di sebelah belakang sana dapurnya. Dan ini kok ngomong kayu, oke, kayu. Oh, oke. Ya wis, kita bawa aja masuk untuk perabotan kita untuk camping. Kang Tambuh. Oke, kita masukin barang-barang kita ya. Buat ya. Ambu. Wah, waktu aja makan.
bau kecing-kecing. Kucing. Pamit, Mbak. Bukan tikus. Ambune. Banyak sarang tikus mungkin di sini. Pisang itu makanan alami. Aku makan dulu. Di pasaran apa? Enggak terus sendiri. Penyakit tengah sendiri. Ispirang di 2 hari itu. Kemarin pagi-pagi itu baru gerak tuh. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. maunya beliau main dapur. Apa itu jadi tanduran nopo? Karena kan wis anggur deh. Nah, ini kan buat nyimpan kayu-kayu bakar dan juga kayu-kayu mau dibikin rumah itu kan kayu. Ini yang sebenarnya pemilik rumah ini di mana pemiliknya ini? Pergi semua Kalimantan. Udah bangunan ini kokoh loh, cor semua loh atas itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan ucapan kalimat tahmid bersama-sama teman-teman. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selanjutnya sholawat serta salam semoga selalu tercurah kehadirat junjungan kita panutan kita kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nanti syafaatnya, pertolongannya fid dini wal akhirah. Allahumma amin. Amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman, kembali berjumpa dengan Lekhar Petualang dan kebetulan pada malam hari ini saya bersama Kang Tambuh. Ya. Kang Tambuh ini beberapa hari yang lalu terjadi sakit atau apa, nanti kita tanya-tanya tentang Kang Tambuh ya. Jadi tidak henti-hentinya buat teman-teman kita semuanya selalu diberikan keberkahan, kesehatan lahir dan batin. Itu adalah nikmat. Nikmat yang paling utama buat kita dalam hidup ini. Jadi sehat lahir dan batin itu merupakan nikmat, maka dari itu patutlah kita tidak henti-hentinya untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke teman-teman, saya sedikit akan tanya-tanya dengan Kang Tambuh karena beberapa hari yang lalu dia sempat tidak membuat konten kenapa gitu kan, dan pada malam hari ini dia kok datang tempat aku, dan sebelum datang dia telepon dulu tadi jam sekitar tengah hari lah. Dia telepon, Kang ada di rumah enggak? Ada. Gimana nanti sore kalau kita ke camping katanya. Oke. Akhirnya dia datang ke tempat saya. Dan kebetulan malam ini kita dapat bersama ya teman-teman. Oke, Kang Tambuh coba sedikit bercerita kepada pemirsa Kang Tambuh dan pemirsa Lekhar Petualang kenapa beberapa hari bahkan minggu ya tidak membuat konten, itu ada apa? Sapa-sapa dulu penonton Kang Tambuh dan juga Lekhar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan saya Kang Tambuh dan juga Lekhar Petualang. Oke ya teman-teman semua, mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kelancaran rezeki dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, buat teman-teman semua, jadi untuk beberapa hari kemarin itu saya memang tidak camping dan tidak membuat video, dikarenakan di camping saya yang terakhir itu ada kejadian yang Di luar dugaan. ya, yang membuat saya itu agak trauma teman. Jadi waktu di camping Batu Petir itu sepulang dari itu saya
kata orang di rumah itu saya kesurupan, terus saya dibawa ke orang pintar itu oleh bapakku, orang tuaku itu dibawa ke orang pintar. Dan setelah itu saya menunggu untuk pulih dulu ya kesehatannya, karena semenjak itu saya agak kurang sehat karena mungkin kecapean atau pengaruh yang lain, saya kurang tahu. Yang jelas saya menunggu waktu yang tepat sampai saya bisa camping kembali, dan kebetulan malam ini saya sudah bisa camping kembali karena tadi siang saya sempat menghubungi Lehar, nanti sore ada acara enggak gitu kan, kalau enggak nanti kita camping bareng yuk kan gitu. Terus Lehar bisa nanti kalau sudah habis bisa datang aja. Saya memang datang malam habis sisa, terus saya ke rumah Lehar gitu teman-teman. Oke teman, jadi sekilas cerita kenapa kemarin saya lama nggak camping. Itu memang saya ada kendala sedikit teman, tapi alhamdulillah malam hari ini saya sudah bisa kembali camping. Itu Lehar. Iya, ya. Dan agak-agak batuk masih kayaknya ya. Iya memang. Karena memang faktor cuaca kurang menentu, dan juga beberapa hari yang lalu pas di Batu Petir terkena ya macam gangguan lah ya, entah wujudnya kayak apa, karena yang tahu itu tentunya orang yang membidangi itu atau yang orang pintar lah, boleh dikata seperti itu. Oke teman-teman, kita akan masak air dulu, minum dulu karena perjalanan cukup lumayan melelahkan. Tentunya nanti histori tempat ini akan kita ceritakan di saat kita sudah hilang dahaganya. Oke teman-teman, kita masak. Ini kita mau masak apa ini kita? Masak air dulu lah, kita bikin jahe kok. Masak yang ini ya? Wah, gelasnya jumbo ini. Minum kita malam hari ini jahe aja Kang Tambu. Karena kan cuaca kurang menentu, tentunya kalau jahe itu menghangat badan. menghangat badan, juga menjaga stamina kita. Iya benar. Teman-teman, silakan kalau yang belum mempunyai minuman, ambil bahan-bahan minuman Anda. Kita masak air dulu, baru kita bikin teh, susu, ataupun jahe, ataupun kopi lah. Ya, bro. Persiapkan dulu. Ini kita malam ini bikin minuman yang instan aja, jadi sampahnya saya kumpulin ya, nggak sembarangan buang sampah. Jadi teman-teman ya, sembari menunggu airnya masak, kita sedikit cerita tentang histori rumah ini teman-teman. Jadi rumah ini di saat tahun 2015 kemarin, belum lama ya, itu di rumah ini adalah satu keluarga. Saya tidak berani menyebutkan namanya ya teman-teman, karena sudah diwanti-wanti, karena saya izin kesini itu izin. Dan ini rumah ini tidak jauh dari tempat saya, sekitar 1 jam lah lebih kurang kalau perjalanannya. Jadi rumah ini dulunya dihuni oleh satu keluarga, yang keluarga ini masih tergolong muda dan anaknya 2 ya. Tetapi ketika mendirikan rumah ini langsung wujudnya bagus lah, gedong lah ya, tetapi karena belum selesai. Nah, ketika rumah ini
sudah ditempati dalam kisaran 2 tahun, kebetulan terjadi kejadian yang di luar dugaan, teman-teman. Kenapa? Karena satu keluarga ini mendadak dihantui oleh sosok gaib yang tinggi besar yang memporak-porandakan keluarga, teman-teman. Karena sosok tinggi besar ini boleh dibilang Gandara Gandharwa ya, Gandharwa. Dia itu bisa membo-membo sebagai suaminya, bisa membo-membo menjadi istrinya. Itulah makhluk gaib itu. Ya. Artinya apa? Artinya ketika yang suaminya pergi, ya kan, seolah-olah itu datang suaminya dan terjadi ya seperti hubungan suami istri biasa seperti itu. Dan ketika istrinya pergi misalkan lagan atau ke rumah orang tuanya, ya kan, itu membo-membo tadi bojone sing lanang akhirnya berhubungan dengan makhluk tersebut. Berarti artinya keluarga ini semua berhubungan badan karo makhluk gaib gitu ya. Nah, seperti itu. Dan karena dia punya tujuan. Nah, setiap hari seperti itu akhirnya timbul kecurigaan satu dengan yang lain, timbul kecurigaan antara suami dan istri itu. Dan akhirnya apa? Karena yang namanya jin ataupun setan ataupun makhluk gaib seperti ini kan ingin memporak-porandakan keluarga. Artinya apa? Jin ataupun setan ini senang jika dalam satu keluarga itu terjadi perpecahan atau perceraian, teman-teman. Maka nah, karena apa? Hal apa yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian. Karena di saat akad nikah itu sudah berjanji dihadiri oleh orang banyak, oleh manusia, dan juga disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, teman-teman. Jadi akhirnya mereka berantakan keluarganya, berantakan. Yang satu pergi ke Pulau Kalimantan, yang satu pergi ke Sumatera. Akhirnya rumah ini terbengkalai. Nah, ceritanya itu. Iya, jadi rumah ini terbengkalai karena itu. Nah, hari berganti hari, karena rumah ini menjadi kosong, anaknya ikut masing-masing lah ya. Dan maaf ini saya tidak menyebutkan nama ya teman-teman, karena ini menyangkut nama orang, privasi ini. Jadi saya tidak berani menyebutkan. Tapi kejadiannya memang seperti itu. Dan akhirnya karena ini rumah ini kosong, akhirnya orang pada nitip kayu di sini. Tapi mereka tidak mau, tidak berani masuk ke dalam rumah ini. Karena apa? Makhluk yang tadi menggoda, ya, makhluk yang tadi saya ceritakan menggoda, yaitu genderuwo itu sering nampak di sini, teman-teman. Sering menampakkan di sini. Jika orang datang jalan itu ya, lewat jalan. Tapi mungkin di malam-malam tertentu ya mungkin. Iya. Tapi hampir setiap malam loh. Jadi yang paling ngeri itu di saat malam Jumat Kliwon dan Selasa Kliwon itu sering terjadi bau kemenyan, bau telo godhog, bau singkong. Oke teman-teman, nanti ceritanya kita lanjutkan karena airnya sudah masak, maka kita bikin air minum dulu. Matiin ya. Nah. Tuh. Oke teman-teman, minuman jahenya mumpung masih hangat, mari kita minum bareng-bareng. Minum jahenya bareng-bareng ya teman-teman. Ambil teh Anda, kopi Anda teman-teman, untuk minum bareng bersama Kang Tambu, bersama Lehar Petualang. Mari, ayo Kang Tambu. Iya. Yuk kita minum bareng Kang Tambu dan Lehar Petualang. Cukup jahe saja. Mudah-mudahan masuk anginnya cepat hilang teman-teman. Amin. Jahe ini, amin ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jahe ini minuman tradisional teman-teman. Tapi kan sudah dikemas dalam bentuk kemasan. Kita nggak repot-repot lagi ngeprek jahe. Tapi sekalipun nggak ada yang instan, kita bikin sendiri juga bisa. Kalau ada jahe dibakar sekitar 5 menit kah, 3 menit kah,
terus dibersihkan, digeprek, kasih gula kalau yang seneng gula, mau manis kah, mau setengah manis ataupun manisnya kurang, nggak usah terlalu manis, sudah bagus untuk minuman kesehatan. Jadi teman-teman, rumah ini sebetulnya berada di dekat anak sungai ya. Jadi anak sungai itu mengalir di bawah rumah ini, letaknya di belakang rumah ini menuju ke sana. Nah, di ujung sana ada pohon besar yang bawahnya ada kedungnya ya. Nah, kata orang pintar, makhluk itu berasal dari sana. Karena sungai ini adalah jalan dia, maka dia sering, makhluk itu sering mengganggu khususnya keluarga ini dan memporak-porandakan keluarga ini sehingga bercerai-berai. Yang satu di Sumatera, yang satu lagi di Kalimantan. Dan sampai saat ini pun belum pernah pulang teman-teman. Dan akhirnya ya inilah rumah ini seperti ini kejadiannya. Di rumah ini cuma buat apa? Numpuin kayu-kayu ini ya? Iya, titipan di sini. Tetangga ini. Karena rumah ini kosong. Nah, di sini juga dekat dengan apa, kebun warga yang di situ ketika ngeraji kayu supaya tidak kepanasan, tidak kehujanan, lapuk dan lain-lain, ditaruhnya di sini, dititipkan di sini. Dan sebetulnya dulu dapurnya juga ada teman-teman, di sebelah sini ada dapur. Dan karena lama tidak dihuni, roboh ya? akhirnya pun Dan sekarang sudah jadi apa? Ya ditanami pisang apa itu ya di situ. Oke teman-teman, kita lanjutkan masak saja. Kita cuma masak mie ya teman-teman. Masak mie tawar yang kita kasih bumbu biasa, bawang putih, bawang merah, dan nanti sedikit garam untuk terasi. Kita cuma masak mie saja nih teman-teman. Jadi sembari kita nunggu masakannya matang teman-teman, ini Kang Tambuh lagi masak dan kita tunggu matangnya aja karena Kang Tambuh kan jawara masak. Apalagi cuma masak mie ya gampang, bikin mie goreng aja. Ini teman-teman, karena Kang Tambuh sudah selesai masak ya, walaupun cuma masak mie tapi sebagai penghangat badan kita supaya nggak masuk angin Kang Tambuh ya. Iya betul. Mari kita makan teman-teman. Ini panas pula. Aku tangguh wajahnya banyak banget. Tangguh. Dan kebetulan kali ini saya kok sanggup pisang ya, teman-teman. Jangan lupa ketika kita makan ya, kalau ada buah juga jangan dilupakan. Harus makan buah. Ini kita harus bintek ya, ben ora masuk angin. Nggak tak isi panas banget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini panas. Icipi enak orang. Agak enak ya. Mantap. Matang gue semua, kalau matangnya. Ngapain nih kita lagi? Nah itu sampah harus dipungut atau gimana? Berarti salah sehat ya. Nafsu makannya naik. Oke teman-teman, ini minyak kayaknya udah agak dingin ya. Kita makan bareng-bareng ya. Yuk Kang Tambuh, kita makan yuk. Oke, buat teman-teman Kang Tambuh semua dan juga teman-teman Lehat Kolan, mari kita makan bareng biar Tambah semangat. dan teman-teman bisa merasakan gimana suasananya saya dan di sini ya. Yuk teman-teman, mari kita makan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Resep mana resep baru. Makin supai bumbunya ini terasa sekali ya. Enak? Apa
putih bawang merahnya ki bawang putihnya 2, bawang merahnya 3. Pas banget. Ganjil. Pokoknya bumbu itu harus hitungannya ganjil teman. Kalau ganap itu rasanya nggak enak pasti. Ini goreng bikinan sendiri itu. Banyak banget. Odoke kaya odok bangkong. Bangkong itu gitu. Enak. Wah enak ya Pak. Ini kalau masak ini saya nggak kalah sama wanita-wanita ya. Perempuan saya nggak kalah. Jadi kalau di rumah saya nggak dimasakin sama istri udah gampang kan, nggak masak sendiri bisa. Tentu resepnya juga pakai bismillah ya ketika kita Iya. masak. Karena kan ada lagunya Roma Irama itu. Dimulai dengan basmalah. Selesai membaca hamdalah. Begitu teman-teman, kira-kira seperti itu. Udah habis ya teman ya. Ini mulai malam ini saya makan sudah enak ya sudah bisa merasakan enak. Udah normal artinya ini. Berarti sudah bisa berkonten lagi untuk hari-hari ke depan ya. Insya Allah mulai malam ini kita sudah bisa sesering mungkin kita camping. Tapi mungkin kalau sering mungkin, tapi saya kalau sendiri itu belum siap ya ini. Karena mengingat kejadian yang kemarin itu. Dan ini dampaknya pun masih sampai saat ini masih terbukti masih batuk-batuk. Jadi ketika kita camping itu, apalagi camping horor, camping malam ya teman-teman, tentu banyak resiko. Maka perlu badan yang fit dan juga tentu butuh peralatan yang memadai. Di antaranya adalah lampu-lampu dan juga tenda kalau misalkan di luar rumah ya. Kalau di rumah kosong macam ini ya sekedar lampu dan paling tidak bahan makanan lah atau bahan minuman. Oke teman-teman, kita makan sudah selesai ya. Habis. Benar aja. Pedangnya sih tuh. Ini buat cuci mulut teman-teman. Habis makan terus makan pisang itu kalian buat cuci mulut. Waktu kemarin saya camping di Batu Ketep tuh, sebenarnya kalau dari awal sampai campingnya tuh saya nggak merasa aman lah. Tapi setelah pulang itu, terus sampai rumah kepala aku pusing tuh. Kayak ada yang ngikut nah gitu. Terus begitu kepala pusing saya sudah nggak tahu, yang benar nggak tahu. Cuma saya tahu sempat dibawa ke orang pintar gitu ya. iya.
tahu ceritanya gimana. Karena itu resiko kita datangi tempat-tempat yang horor, tempat-tempat yang pingin, tempat-tempat yang angker. Itu resikonya memang seperti itu, Kang Tanu. Jadi macam di video saya yang terakhir itu, saya mau pergi camping, Kang Tanu. Jadi ketika saya berhenti di sebuah kedai, dan kedai itu di dekat kedai itu ada pohon besar. Saya kan berhenti di situ, biasalah membeli bahan untuk kita camping, bahan makanan lah ya. Ternyata saya sampai di situ, selepas dari kedai itu saya melanjutkan perjalanan. Sambil mencari informasi kan ya. Sebetulnya tujuannya tidak di situ ya, tapi karena saya diikuti terus, jadi pendengaran saya itu juga masih mendengar. Ketika saya diikuti itu kan macam ada yang mengikuti, kayak macam benda-benda jatuh, kayak ada suara kuntilanak, ketawa-ketawa itu. Terus saya berhenti, tak lihat-lihat nggak ada apa-apa. Akhirnya saya lanjutkan, tapi pada akhirnya juga masih ada lagi. Akhirnya saya berhenti, motor saya taruh, terus saya camping di dekat motor itu. Jalan berarti? Nah iya, akhirnya pun di saat saya camping itu ya teman-teman, di saat saya tidur, di saat saya istirahat, itu terdengar bunyi kayak macam orang perempuan ketawa. Tapi mustahil kan perempuan ketawa pada malam hari kan. Ya nggak mungkin di situ. Nah, jalan. Di saat saya layah-layah ataupun di antara tidur dan tidak, itu macam ada yang mendatangi saya. Akhirnya apa? Akhirnya macam dia itu minta tolong. Suaranya gitu. Nah, tolong kayak ya dia itu mendatang dalam kayak mimpi kayak enggak gitu. Jadi setengah sadar atau enggak? Antara sadar dan tidak itu seolah-olah. Jadi kayak waktu itu camping yang saya sama Lek Hardi kali yang dulu itu waktu ngambil ikan itu. Kayak itu tadi. Macam itu. Jadi dia tuh macam kayak minta tolong lah. Akhirnya saya berpikir gimana saya menolongnya kan. Nah, akhirnya saya bacakan Al-Fatihah, Al-Falaq, terus Al-Ikhlas dan juga An-Nas teman-teman. Ya, itulah yang namanya camping horor ataupun bepergian di malam hari. Jadi kita tidak camping pun kalau kita pergi di saat malam hari, tentu kadang-kadang bulu kuduk kita merinding. Kadang-kadang juga terdengar suara-suara ganjil yang jarang kita dengar di saat malam hari kan gitu. Ya terutama di daerah-daerah yang jagat hutan atau kalau di lingkungan yang ramean itu yang jelas jarang ya kita berada. Tapi kalau di lingkungan yang sepi itu memang itu yang sering terjadi kan itu. Dan yang saya heran itu baru gitu yang saya waktu di Batu Petir itu saya baru umur saya camping itu baru kali itu loh, sampai rumah ada yang ikut baru ya. Nah akhirnya pun bikin repot orang rumah gitu, sampai memanggil orang kita untuk datang. Dan pada akhirnya pun ketika ada yang mengikuti, artinya kan jiwa kita terganggu, rohani kita terganggu. Di saat rohani terganggu tentunya akan berimbas ke jasmani, dan pada akhirnya pun karena batuk, pilek dan lain-lain, hanya meriang gitu kan. Kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi ketika penyakit rohani kita biarkan, tentu akan menjalar ke jasmani. Contoh, kalau kita misalkan sholat subuh tidak kita kerjakan misalnya, akhirnya kan tidurnya molor sampai siang hari. Iya, otomatis. Dan itu akan kadang-kadang bisa menjadikan penyakit. Iya. Padahal pertama yang mengganggu pikiran kan. Seperti itu. Karena apa? Dalam sholat subuh itu banyak fadilah yang didapat. Yang pertama tentunya, nek wong Jawa ngarani ndang tangi ndak rezeki ndak dicucuk pitik. Nah, itu tentu pada rezeki. Yang selanjutnya adalah ketika kita bangun pagi, cuci muka ataupun mandi, akhirnya pun sholat subuh, kan pada akhirnya fresh pada kita fresh. Dan untuk melakukan aktivitas selepas subuh itu tentunya akan bagus kan, karena sudah tertata dari subuh. Nah, dalam berwudu pun itu sudah termasuk olahraga. Apalagi sholat, kita membungkukkan badan untuk ambil air, basuh muka, kita sikat gigi, gosok gigi dan lain-lain dalam waktu kita
ambil air wudhu kan, lepas itu kita ambil baju yang bersih, tempat yang bersih, akhirnya melakukan sholat. Tentunya badan kita itu sebelum olahraga atau aktivitas sudah dengan sendirinya dengan sholat subuh sudah olahraga. Sebenarnya memang untuk kesehatan itu sebenarnya juga di masuk akal ya, kita sholat itu termasuk itu menyehatkan lah. Untuk secara tidak langsung itu jelas menyehatkan karena apa? Kita sudah digerakin semua. Jadi gitu teman-teman ya, teman-teman Kang Tambuh, teman-teman dari Liar Petualang, mohon untuk yang muslim silakan jangan diputus ya, sholatnya berkelanjutan. 5 waktu adalah wajib. As-sholatu imaduddin, sholat adalah tiangnya agama. Maka barang siapa yang tidak mendirikan sholat, artinya dia telah merobohkan agamanya sendiri. Begitu teman-teman. Oke, kita layah-layah atau mau langsung ekspor ke kali teman? Ya. Kalau Kang Tambuh kira-kira enaknya kalau saya ya layah-layah dulu. Walaupun nggak bisa tidur lah ya. Karena jamnya ini belum masih belum tengah malam kan. Jadi istirahat itu memang perlu ya Kang Perlu, Tambuh. itu wajib lah, itu wajib. Jadi tadi siang kita aktivitas bekerja, walaupun ya apapun pekerjaan kita tentunya butuh dengan adanya istirahat secara menyeluruh, baik lahir maupun batin, jasmani maupun rohani. Nah, ketika tidur itu adalah istirahat total. Ketika sudah terlelap tidur. Dan istirahat yang paling bagus itu untuk malam. Tidur yang paling bagus ya malam. Nah, oke teman-teman, kita lanjutkan untuk layah-layah aja ya. Oke teman-teman ya, akan tidur ataupun layah-layah istirahat, kita taruh kamera di sana dan Tambuh yang tahu kamera ada di sebelah sana. Yang waktu tadi atas ini lantai yang tidak ada. Intinya istirahat lah, bukan kalau soal bisa tidur apa tidak. Bukan baik ya. Rencana jajak ibu ya. HP nang daging putih dia. Oh. Saya hanya pasang kamera dulu. Kamera satu ada di sana. Terus kita kalau yang kamera dari sana. Bismillahirrahmanirrahim. Orang pakai ada ini. Hati-hati kok permainan. Lupa dikira isi terus awak yang hati kesel tuh untuk explore lah ya. Kita explore saja. Cuma ini dari antara kali kalau ini sama ya teman-teman, kayaknya ada rumah apa juga. padahal mantul belajar penulis dicornya apa sih? Kencang, modelnya kencang. Ya, tinggal nih.
Ya. Bukan. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Pamit, Mbak. Bukan. Kok kayu tipu? Hah? Kayu tipu. Kayu tipu. Astagfirullahaladzim. Pamit Mbah nggih, pun ganggu Mbah nggih. Iya. Masuk ke masuk. Kurang apa. Panjang kucing. Kurang kucing. Tikus ya. Assalamualaikum. Ada interaksi kayaknya. Pamit nggih, Mbah nggih. Ampun ganggu nggih, Mbah nggih. Bismillah, saya langsung ekspor deh. Terus nggak memungkinkan oke bu ini. Sebelumnya belum tidur sih. Si anak turu harus teman-teman. Kita akan
Ya, kita langsung eksplor aja nih. Nggak mungkin kalau tidur. Jadi sewaktu saya tidur teman-teman ya, macam kayak ada gerakan, terbukti itu jatuh ya. Habis waktu kita tuh ini ya, yang kayu yang jatuh di sini ya, ini ya. Nah itu ada kayu juga jatuh tadi, subhanallah. Oke teman-teman, kita langsung explore saja. Iya kan teman-teman ya, ketika kita layah-layah baru mau istirahat saja, belum 10 menit dari kita istirahat, ternyata Ada apa? Kayu yang jatuh sama apa tadi? iya, jadi macam sudah mulai interaksi nih. Oleh karena itu, gimana banyak Kang Tambuh, kita explore saja. Kita explore saja nih. Daripada kita di sini terus nanti kan kita semakin nggak tenang. Ini rumahnya cuma satu, karena di belakang itu kan bekas dapur ya. Terus di bawah situ ada kayaknya sungai, itu ada kedengar aliran sungai kan. Dan konon katanya penghuni ataupun yang mengganggu keluarga ini menjadi berantakan itu ada di sebelah sana. Yang ada pohon besar. Ada pohon besar dan juga katanya ada kedung ataupun apa namanya, kubangan air di sungai itu kan ada kubangan air namanya kedung kalau kita ngomong. Ya kita orang desa kedung kan. Orang desa bilang gitu. Jadi kita explore nanti sekeliling rumah dan ke sana supaya teman-teman tahu seperti apa keadaan luar daripada rumah ini, teman. Oke, Kang Tambuh nanti jangan berangkat dulu. Ya, ya kan? Nanti saya susul atau gimana? Ya, diikutin belakang. Diikutin belakang aja. Atau saya tunggu sini Kang Tambuh. Bebas lah. Ada ikut bareng-bareng. Bareng-bareng juga bisa. Oke, teman-teman, kita lanjut explore saja. Oke, teman-teman, kita akan lanjutkan explore. Dan dalaman rumah tadi saya sudah kasih tunjuk ya. Mungkin Kang Tambuh kalau mau ke kamar-kamar, itu kamarnya cuma 2 itu aja. Kang Tambuh lagi ada di sana. Dan kita akan kelilingi ini teman-teman ya, rumah. Bagaimana keadaan dalaman rumah sudah Anda ketahui. Motor kita ada di sini. Nah, iya. Nah, ini ada suara katak dan apa itu adalah karena di bawah memang. Kita tutup aja pintunya, tak tutup ya bro. Kita tutup aja dulu nih pintunya. Kita tutup dulu, ini kan kita ini rumah, bukan rumah kita ya. Nggak ada kewan masuk biasanya. Tukang Tambuh ada di sana. Jadi rumahnya seperti ini teman-teman. Sebetulnya gentengnya pun sudah bagus, tapi karena ya itulah, karena gangguan dari makhluk-makhluk yang sering mengganggu manusia, maka keluarga ini termasuk diganggunya ya, sehingga menjadi berantakan. Ini rupa-rupanya jadi keluarganya bercerai-berai. Jadi kita patut berwaspada di dalam kita hidup itu harus waspada lahir batin lah. Nah ini teman-teman, saya kasih tunjuk bahwa ini adalah anak sungai teman-teman, sungai kecil yang mana mengalir airnya ini dari pegunungan. Dan Anda bisa lihat ini Aman ya? Ya, aman-aman. Dan di sana adalah hutan ya teman-teman, ataupun kebun. Nah, dan ini rumah ini memang dekat dengan pohon-pohon ya teman. Nih, saya bawa lampu 2 nih teman. Pohon bambu dan air sungai di bawahnya. Jadi macam rumah ini tidak terawat karena lama sudah tidak dipergunakan teman-teman ya, ataupun tidak dihuni lah. Nah, ini lampu kalau jarak jauh ya teman-teman. Kalau yang lampu jarak dekat seperti ini. Apa Kang Tambuh? Subhanallah. Kambil tiba po. Subhanallah. Merinding aku tuh. Ono dalane pura kono piye? Subhanallah. Wah, kaget. Ono dalane kene. Ono pura iki dalane iki. Subhanallah. Jadi macam ini teman-teman. Jadi anak sungai ini teman-teman, sampai ke ujung sana
Nah itu apa namanya, seperti ini, semak belukar seperti ini. Coba kita lewat sini kalau bisa. Duh, ini kita ambil gitu apa wit gedang. Sik. Bentar. Asik kalau kita turun ke sungai nanti teman-teman, sambil kita lihat ada ikannya apa enggak. Suatu saat kita camping fishing juga teman-teman ya, bisa jadi banyak ikannya itu. Dan ini adalah bekas dapurnya ya teman-teman. Ini bekas dapurnya seperti ini. Hati-hati Kang Tambu. Suara apa Kang Tambu? Itu Kang Tambu lagi ada di sana. Nah, ini rumahnya sebetulnya sudah bagus ya teman. Coba lihat ini, luaran rumah seperti ini. Dan ini sudah rayap, kena rayap semua ini. Subhanallah, kasihan sebetulnya rumah kok macam ini ya. Ih, memang auranya merinding-merinding gimana gitu teman-teman. Wah, Akbar, apa kayak? Subhanallah. Kayak di situ tempat. Kayak di situ tempatnya. Ono apa kan buka melayu? Kok melayu apa? Subhanallah. Wah, kambil tipu paling lah. Subhanallah. Jadi sekeliling rumah itu macam ini teman-teman. Ada pohon yang ambruk, bayangan putih mak lebat di sana. Neng di. Tapi entah itu apa kita tahu. Senterane lah neng. Itu di pohon salak ya kita, pohon salak. Rumah-rumahnya macam ini teman-teman. Jadi rumah ini sangat dekat sekali. Ini rumah ini sama kebun macam ini. Ini macam seperti ini kan senang banget. Makhluk-makhluk yang subhanallah. Coba aku tak ngarep aja. Wah, ini Kang Tambuh ya, tadi sempat lari. Katanya melihat bayangan putih yang subhanallah. Oh iya. Wah, paling godong. Lampunya ternyata yang ini sudah. Lampunya ya ini sudah seperti ini teman-teman. Subhanallah. Lampunya serang padang ya. Saya kira padang ya. Ana dalan teng kali pura ya. Malah karung golek iwak iki. Dan ini teman-teman ya. Enggak kelihatan apa-apa kok. Halusinasi kamu pasti. Paling halu lah. Dan ini adalah ya teman-teman, Anda bisa lihat pohon-pohon seperti ini. Padahal ini dekat rumah ya, nggak ada 50 meter dari rumah. Ini air sungai ini mengalir ke bawah rumah tadi teman-teman. Ih, subhanallah. Apa ya? Kawit mau loh itu. Ledak. Subhanallah. Ini merupakan jalan orang ngambil air ya teman-teman. Jadi di sana ada sumber air yang dimaksud kedung itu tadi ya, yang saya ceritakan. Coba saya mau pergi ke sungai ya. Siapa tahu ada ikannya teman-teman. Kalau ke sana itu ke kedung ya. Tapi lewat sini pun bisa, lewat kalen ini, lewat sungai juga dapat sampai ke sana. Tapi ini kan lewat jalan itu. Saya akan coba ke sungai, siapa tahu ada ikannya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dalam. Subhanallah, suara apa ya? Anjing. Subhanallah. Kita akan coba tengok.
Ini bukan ya. Ana bandem apa Kang Tambuh? Sapa sing bandem? Oh, jano kowe bandem po? Ih, makin merinding aja nih. Ih. Ada anjing juga. Ih, apa itu? Wah, katak kali ya. Subhanallah. Mana kedungnya itu ya? Subhanallah. Ada. Oh, orang tebang pohon kali ini. Orang tebang pohon kali di sini. Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Jadi macam kayak ada suara. Allahu Akbar. Subhanallah. Pasti ada iklannya tuh, tapi sebelah mana saya nggak tahu nih. Tuh, jalannya mau ganti ya. Subhanallah. Oh, kenapa Kang Tambuh? Subhanallah. Kerek bareng. Subhanallah. Duh, munggah tundi ki. Subhanallah. Anjingnya menggonggong terus. Subhanallah. Rupa-rupanya kemarin ada orang nebang apa di sini ya. Subhanallah. Wih, nampaknya bau-bau telo godok. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah. Allahu Akbar. Kayak bau apa ini? Allahu Akbar. Kuping saya. Kuping saya kayak macam ditiup. Subhanallah. Subhanallah. Kayak ditiup kupingku. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Jadi macam ditiup kuping saya, teman-teman. Kang Tambuh. Nanti kayak bang. Subhanallah. Saya harus nggak lari nih. Jangan-jangan hanya angin yang bertiup, bukan ini ya. Atau mungkin halusinasi saja. Subhanallah. Tapi memang betul-betul ini ya, teman-teman. Kawasan sini itu tidak sembarangan orang. Subhanallah. Pohonnya besar-besar, tinggi-tinggi sebelah sana, teman-teman. Sebetulnya Allahu Akbar. Sebetulnya ini lampu ini harusnya mencapai ke sana loh, titik sasarannya. Tapi nggak dapat karena ini sudah meleret ya, teman-teman. Aduh, subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Menjeklong-jeklong kayak gini. Subhanallah. Oke. Kita kembali aja ke teman-teman ya. Kita balik ke rumah saja. Saya takut ada yang mengikuti. Nah, kalau nampak, kalau nggak nampak, yuk tahu-tahu di rumah. Dampaknya sampai rumah. Makanya saya sering bilang sama teman-teman ya, supaya kalau sampai rumah kita jangan langsung masuk rumah, tetapi kita harus cuci-cuci, bersih-bersih dulu badan-badan kita ya. Ganti baju, mandilah paling tidak wudu. Subhanallah. Kelihatan nggak teman-teman? Seberang sungai sana itu pohon-pohon besar-besar, teman-teman. Nah, nggak kelihatan ya. Aduh, subhanallah. Oke, kita kembali aja ke rumah teman-teman ya. Subhanallah. Tadi macam geludak. Allahu Akbar. Aku kayak ditiup kupingnya lu nang kono kae, nang ujung kae. Aku munggah saka kali. Nah, itu Kang Tambuh ya, berada di sana, sudah masuk ke dalam rumah. Oke, kita masuk ke dalam rumah saja karena ini ya teman-teman, dekat sana itu ada macam apa namanya, kedung. Tapi kita belum sampai ke sana, sudah bau singkong dan juga tadi macam kayak ditiup lah ya. Kayak ditiup aku Kang Tambuh tadi di sana.
kupingnya. Kayak Perasaan saya main seperti itu. Bandem mak produk nang sebelahku terus aku melayu ya. Kira-kira tak tinggal. Aku krungu tak kira malah kowe sing bandem apa utawa apa namanya pohon yang jatuh, kelapa yang jatuh. Makanya saya nggak berasa yang tak tinggal tak kena motor wae. Yang saya rasa ini telinga saya itu macam kayak ditiup Kang Tambuh. Jadi saya memang berarti gendrungane sing ndamu gitu. Mungkin seperti itu. Jadi kayak mah bau singkong ki. Piye? Udah, kita masuk aja. Oke, Kang Tambuh, kita masuk aja. Oke, teman. Ini baterai saya juga sudah habis nih, jadi saya. Allahu Akbar. Ini dulu yang namanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah habis dan bisa mau beres-beres nanti terus. Dan tadi sempat waktu kita tidur itu kayu jatuh. Ya. Nggak tahu dari mana itu gerakannya, terus itu ada jatuh juga. Jadi macam interaksinya kuat memang ya. Tapi kalau di luar kok ya macam ya itulah ya. Apa yang terjadi, apa yang ada di kamera itulah ya teman-teman. Subhanallah. Oke, kita akan akhiri camping kita pada malam hari ini teman-teman ya. Karena kita sudah berhasil menaklukkan malam ini, sehingga apa gunanya kita waktu menyita-nyita waktu ya. Memang betul-betul rumah ini tergolong angker gitu ya teman-teman. Oke. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billah. Teman-teman ya. Jadi sewaktu kita tidur, kita explore itu interaksi dari mungkin makhluk sini ya, yang sering datang ke sini, yang menghancurkan keluarga ini, tidak terima kita berada di sini. Artinya rumah ini memang tidak bisa ditempati oleh manusia ya, karena gangguan daripada makhluk-makhluk astral. Karena ini sudah dikuasai kan rumah ini, karena sudah ditinggalkan lama, makin iya, menjadi. Akhirnya mereka senang tepuk tangan gitu kan. Nah, yang pada intinya keluarga bisa terbina, bisa rukun, bisa sakinah mawaddah warahmah. Tentu kuncinya adalah kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa-apa hal tentu ada halangannya, termasuk orang berkeluarga, termasuk kita berjalan, termasuk kita apapun, pasti ada halangan dan rintangannya. Oleh karena itu, tidak bosan-bosannya saya mengingatkan kepada diri saya sendiri dan juga para pemirsa semuanya. Mari kita kuatkan ukhuwah Islamiyah kita kuatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dulu dari Liar Petualang dan Kang Tambuh. Ya. Ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.